warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haryo. Di sini saya akan mencoba memaparkan grand design PBSMP Simfoni tahun 2020. Berikut ini yang akan saya sajikan. Ada 5 yaitu perkenalan, nanti motivasi, lalu ada berapa inti dari acara ini, ada perubahan dan berapa penambahan-penambahan di bagian tertentu. Pertama, perkenalkan, nama saya Haryo Tutuko dari manajemen angkatan 2018 dan saya berasal dari Surabaya, tempat tanggal lahirnya Surabaya 5 Oktober 2000. Dan di sini simfoni saya maknai selama saya menjadi maba kemarin dan jadi panitia, saya maknai bahwa simfoni ini adalah ajang atau event penyambutan dan pengenalan lingkungan kampus di lingkungan FEB UGM sendiri. Hal ini membuat saya sedikit ingin merubah mindset dari pelaksanaan simfoni sendiri yang awalnya hanya berfokus pada penyambutan dan pengenalan. Di sini yang seharusnya didapatkan mahasiswa baru bukan hanya cuma itu, namun juga perlu adanya pelaksanaan tugas-tugas atau pemberian tugas-tugas dan pemberian ilmu, penambahan ilmu di situ yang terterapkan langsung pada simfoni tahun 2020 ini. Dan itu menjadi motivasi saya untuk bidding CEO Simfoni ini, yang membuat saya menjadi ingin menggerakkan seluruh panitia agar melaksanakan tanggung jawab dan haknya, dan agar para mahasiswa baru mendapatkan hak mereka saat masuk pertama kali di FEB UGM ini. Dan yang melandasi motivasi saya tadi, saya melakukan analisis di dua sisi, yaitu dari sisi panitia juga sisi peserta. Di sisi panitia sendiri, saya merasa saya menjadi panitia dan saya bertanya pada beberapa teman-teman, terutama pemandu yang lebih dekat dengan peserta. Mereka merasa bahwa acara ini kurang menimbulkan engagement yang tinggi dari antara panitia dengan peserta, dan hal itu membuat dari sisi acara tersebut berdampak kepada di peserta. Jadi peserta juga merasakan bahwa di engagement yang kurang dari panitia dengan peserta, lalu peserta juga merasakan bahwa acara tersebut kurang memuaskan mereka, sehingga mereka merasa bosan karena juga mereka merasa bahwa seharusnya perkenalan lingkungan kampus ini berjalan dua arah. Makanya mereka juga di tengah-tengah merasa bosan, ngantuk, dan itu yang ingin saya rubah dan mendasari motivasi saya. Lalu selanjutnya ada sedikit perubahan, dan apa yang ingin saya bawa di Simfoni 2020 ini yang terasa krusial di sini adalah tema. Saya memilih tema leadership yang nantinya akan saya bawa di Simfoni tahun 2020, karena leadership ini menurut saya itu selain dekat dengan FEB UGM karena masuk di visi misinya, juga leadership ini dekat dengan pribadi setiap orang masing-masing, karena minimal orang itu bisa menjadi pemimpin atas dirinya sendiri gitu. Dan leadership ini dua hal besar yang melandasi kepemimpinan menurut saya, yaitu ada dua tadi, yaitu listening dan speaking. Dimana yang pertama, listening ini adalah sebuah proses di mana pemimpin mencoba memahami situasi dan kondisi dengan mendengarkan dan mencari tahu terkait situasi ini, entah itu dari anggotanya, atau entah itu dari lingkungannya, entah itu dari situasinya. Mereka, para pemimpin, mencoba mendengarkan dengan seksama, dan itu merupakan proses input dari sebuah decision yang nantinya akan diambil gitu. Dan hal terpenting yang kedua dalam leadership yaitu speaking, di mana speaking di sini adalah implementasi dan output dari para pemimpin untuk menjadikan input yang telah didapat tadi agar menjadi sebuah sudut pandang yang kuat, dan dengan didasari sudut pandang yang kuat itu menghasilkan suatu decision making yang menurut saya cukup settle untuk pemimpin itu sendiri dan untuk organisasi dan tim itu. Jadi di leadership sendiri menurut saya dua hal penting tadi merupakan proses yang sangat krusial, dan ini yang coba saya bawa
di dalam tema leadership yang akan saya inisiasi. Lalu setelah mendapat tema yaitu leadership, saya mencoba membreakdown kepada 5 inti yang nantinya menjadi sasaran utama dari acara Simfoni 2020 nanti. Di mana yang pertama ada critical thinking, kedua problem solving, ketiga culture based, keempat public speaking, kelima adalah engagement. Yang pertama masuk di critical thinking. Jadi critical thinking ini diharapkan mahasiswa baru mempunyai daya filter dari dalam dirinya sendiri agar mereka itu dapat menghadapi suatu masalah atau menerima sebuah berita atau mencerna sebuah kondisi itu dengan cara berpikir yang kritis. Di mana berpikir kritis di sini bukan hanya tentang apa yang sedang terjadi, tapi mereka juga berpikir bahwa bagaimana berita ini atau kondisi ini dapat berlangsung, dan nantinya step selanjutnya mereka juga akan memikirkan satu langkah ke depan untuk antisipasinya. Critical thinking diharapkan seperti itu untuk para mahasiswa baru. Dan critical thinking ini nanti coba diimplementasikan dengan penugasan tentunya, dan penugasannya dengan menambahkan dengan analisis berita, dan analisis berita itu dicoba untuk para mahasiswa baru agar memahami berita tersebut itu apa sih yang ada dalam berita tersebut dan bagaimana sih kejadian itu dapat terjadi. Lalu yang kedua ada problem solving. Problem solving di sini mahasiswa baru diharapkan mempunyai daya penyelesaian masalah yang baik dan terstruktur dengan cara mereka mempunyai framework berpikir yang tepat dan relevan dengan problem yang ada. Itu mereka memiliki framework berpikir yang tepat terhadap masalah tersebut, dan mereka juga dapat memikirkan langkah apa sih yang seharusnya kita tempuh dari framework berpikir tersebut dan menghasilkan outcomes yang juga baik tentunya. Dan problem solving sendiri di sini nanti juga akan terimplementasikan di penugasan. Di penugasan ini nantinya mahasiswa baru disediakan real case, dan mereka mencari framework problem solving yang tepat, framework berpikir untuk menyelesaikan masalah yang tepat, misalkan menggunakan fishbone, dan mereka mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada culture base yang ketiga. Culture base di sini diharapkan para mahasiswa baru memiliki social concern yang tinggi terhadap kebudayaan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka itu mempunyai spektrum berpikir yang bisa luas. Jadi di mana proses decision making nanti juga akan dipengaruhi oleh kebudayaan di sekitar mereka yang nantinya juga membantu dalam proses decision making tersebut. Dan culture base ini terimplementasikan pada penugasan juga, yang dimana itu nanti akan misalkan dikasih tugas bahwa mereka itu menceritakan daerah tersebut dan keistimewaan daerahnya gitu dengan acak misalkan, tapi sesuai huruf depan namanya. Misalkan nama mahasiswa baru tersebut itu Saud, dan Saud depannya S kan, S bisa ambil di Surabaya, Sidoarjo gitu. Ya. Jadi yang keempat ada public speaking. Nah, public speaking ini sudah banyak diketahui bahwa public speaking ini lebih kepada public speaking yang benar-benar para mahasiswa baru ini mempunyai keberanian untuk mengungkapkan suatu sudut pandang yang memang menjadi dasar dari statement dia. Dan nanti implementasinya akan di penugasan juga, yang nantinya membuat video tentang statement atau sudut pandang mahasiswa baru tersebut terhadap suatu berita atau suatu fenomena, entah itu dari bisnis, ekonomi, kesehatan, atau yang menjadi concern mereka di situ. Lalu yang terakhir, inti dari acara ini adalah engagement, di mana engagement ini diharapkan, ya insya Allah semoga kita semua dari panitia, dari peserta itu memiliki engagement
Engagement ini berupa keterikatan dari panitia dan peserta yang tidak hanya berjalan di simfoni, bisa sebelum bahkan sampai sesudah simfoni, yang nantinya juga akan tertuang di beberapa improvement di bagian yang akan saya tambahi atau mengoptimalkan lagi untuk job desk mereka gitu, untuk menyempurnakan makna simfoni yang ingin saya inisiasikan ini. Engagement sendiri sangat penting, di mana sebuah ilmu bisa ditransfer apabila para pencari ilmu tersebut mendapatkan sebuah pintu masuk untuk mendapatkan ilmu tersebut. Berapa perubahannya, berapa perkembangannya, penambahan tersebut. Yang pertama jelas ada penugasan, sediakan related test yang sesuai dengan makna simfoni yang akan kami bawa nanti. Lalu kedua ada konsep. Konsepnya tentu yang saya ingin optimalkan di sini adalah berapa sesi tertentu yang mungkin bisa ditambahkan, yaitu komunikasi yang benar-benar dua arah, di mana mahasiswa baru dapat mengungkapkan sudut pandang mereka tentang topik yang dijelaskan oleh pemateri. Selanjutnya ada Visdes. Ketiga ada Visdes. Visdes di sini ada virtual simple booklet, di mana virtual simple booklet ini menunjang core of the event. Yang terakhir engagement. Jadi virtual simple booklet ini nanti menjadi pintu masuk agar mereka berani untuk mencari ilmu lebih lanjut. Di mana virtual simple booklet nanti akan saya rancang lagi dengan teman-teman panitia simfoni tentunya, yang berisi tentang identitas dari semua panitia, CP, kontak person. Lalu selain CP untuk dihubungi, mereka juga akan menyediakan tentang yang pertama adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang disukai dan merasa menguasai di mata kuliah di semester 1 dan 2 agar mereka para mahasiswa baru dapat bertanya tentang mata kuliah yang nantinya akan diambil oleh mahasiswa baru tersebut. Dan selain itu juga ada tentang hobi, terus juga nantinya ada tentang interest, di mana interest ini nanti bisa menjadi sebuah penyamaan visi apabila di kuliah ini tertarik ke sini. Jadi di sini ada semacam pencocokan antara si coach dengan coachee-nya. Coach adalah panitianya yang menjadi fasilitator dan coachee adalah mahasiswa baru. Lalu yang terakhir ada di pemandu. Pemandu di sini akan saya optimalkan dan saya akan inisiasikan dengan metode baru, yaitu Modern Agile Methods. Di mana Modern Agile Methods ini mempunyai 4 aspek, yaitu make people awesome, deliver value continuously, lalu make safety a prerequisite, ada experiment and learn rapidly. Dimana saya akan membawakan menginisiasi dua, yaitu make people awesome sama deliver value continuously. Di sini simfoni dan khususnya pemandu membutuhkan metode ini karena metode ini adalah sebuah metode yang menurut saya dapat berdampak untuk perubahan makna simfoni ini menjadi bukan hanya kegiatan penyambutan, tapi juga kegiatan penambahan ilmu yang nantinya akan terjalin hubungan dari panitia, terkhusus pemandu dan peserta, agar lebih intim terhadap sebuah concern yang memang diminati oleh para mahasiswa baru tersebut. Lalu dua hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari pemandu agar mereka benar-benar membantu para mahasiswa baru, dan para mahasiswa baru benar-benar terbantu dengan adanya pemandu dan panitia lain. Dan dengan adanya simfoni ini dan pemaknaan baru dari simfoni ini, semoga dapat menjadi suatu hal yang memang bukan hanya opening ceremony, tapi juga pengalaman berharga yang didapatkan oleh mahasiswa baru. Dan sedikit recall mengapa saya memilih leadership.
karena memilih leadership sebagai tema karena sebenarnya saya tidak ingin mengubah banyak dari simfoni ini karena menurut saya simfoni ini sudah benar, sudah relevan dengan kebutuhan mahasiswa baru. Di sini saya hanya mencoba mengoptimalkan apa yang nantinya akan terjadi di simfoni. Jadi penyambutan sudah bagus, opening ceremony udah sangat meriah, sudah merupakan sebuah hal yang menurut saya juga akan diingat. Tapi alangkah lebih baiknya apabila terjadi engagement yang berkelanjutan, bukan hanya ada di simfoni, tapi setelah simfoni juga diharapkan dapat terjalin hubungan tersebut. Dan terkait leadership tadi, saya ingin menyampaikan bahwa leadership ini menurut saya bukan tentang caranya bagaimana, bukan tentang kamu bisa menghasilkan apa, output apa yang kamu bisa janjikan kepada anggotamu, tapi kepemimpinan itu juga merupakan sebuah proses di mana apa yang kamu yakini, nilai apa yang kamu punya bisa tertransfer kepada anggotamu, kepada timmu, kepada organisasimu, dan nilai yang kamu anut dan kamu transfer tadi bisa mengubah situasi, bisa merubah organisasi tersebut menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.